ayat atau qaulu ta'ala firman Allah yang berulang-ulang turunnya. Dzakara jama'atul ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, menyebutkan jamaah segolongan dari ulama yang terdahulu dan yang terakhir, bianna manil Qur'an lima takarrara nuzuluhu, bahwasanya Quran itu ada yang ulang-ulang turunnya. Walidalik, dan karena itu hikmah, ada hikmahnya. Minha, kenapa turun sering-sering turun itu ayatnya itu menjadi hikmah. Hikmah itu adalah kebaikan yang tersembunyi. Hikmah. Jadi pada suatu hari Luqman Hakim berjalan sama anak dan ayahnya. Tiba-tiba di tengah jalan dicucuk oleh duri yang sangat parah sampai tembus. Lalu berhentilah dia di situ. Lalu anaknya berkata, wahai ayah, apakah ada hikmah di balik ini, wahai ayah, kita tutup duri? Jadi ujar ayahnya, ada, maka itu tunggu aja beritanya. Akhirnya karena sudah dicampur durinya, diobati dengan herbal, dengan daun-daunan, misalnya daun pisang, pucuk daun pisang, ditapali, apinya keluar darahnya, kemudian diperban pakai kain. Berangkatlah dia, kira-kira melalui satu kampung. Lalu orang kampung itu semua pada keluar. Lalu ditanya, wahai ahli kampung, kenapa kamu berada di luar rumah semuanya? Maka dijawab oleh orang kampung itu, di depan sana ada musibah, tanah longsor. Nah, seandainya Tarus itu perempuan berhakim berjalan karena dicucuk duri, akhirnya dia tertimbun oleh longsoran gunung. Nah, jadi hikmahnya berulang-ulang turun firman Allah itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Minha, setengahnya at-tadhkiru, untuk mengingatkan. Kalimat ya bani berapa buting di surah Baqarah itu? Ada 3. Ya bani Israil, ya bani Israil, ya bani Israil dzkuru ni'matallati, itu 3 macam. Ya bani Israil aufu, ya bani Israil dzkuru ni'matallati an'amtu alaikum, ya bani Israil dzkuru ni'matallati an'amtu anni badaltu alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la tanfa'uha syafa'atun la yakhudhu, itu yang ketiga. Jadi hikmahnya diulang-ulang turunnya supaya mengingat, untuk mengingat. Wal mau'izah, dan untuk nasihat. Hari ini keingat turun, oh iya baru ingat. Wa minha, setengahnya karena berulang-ulang turunnya, apa hikmahnya? Wa minha wujudul muqtadi, adanya tuntutan. Tuntutan apa? Misalnya hukum dilain ke dada. Ini yang menguatkan hukum di sini. Misalnya di sini nasakh, kemudian yang kedua dimansukh. Hukum yang pertama itu diganti hukum yang kedua. Wa minna izharu fadli zaidin lil muntazili, dan setengahnya lagi menampakkan kelebihan yang bertambah bagi orang yang menurunkan. Waqad dzakara ba'dhum anna min dzalika ayatul ruh, dan yang demikian itu disebutkan, dan yang demikian itu telah menyebutkan sebagian ulama, anna min dzalika, bahwasanya dari demikian itu ayat tentang ruh, tentang ruh. Ulir ruh, banyak kalimat ruh itu min kali ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, ada orang menanyakan tentang ruh kepadamu, wahai Muhammad. Jadi ada datang orang Yahudi. Orang Yahudi ini ada 3 orang Yahudi. Nabi Rasulullah sudah wafat, Nabi Muhammad sudah wafat, tinggal di situ yang menjadi khalifah Sayyidina Umar. Ketiga Yahudi ini datang kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab menanyakan sesuatu. Apabila Umar ini menjawab,
aku akan masuk Islam. Kalau Umar tidak bisa menjawab, kamu harus masuk ke agama Yahudi. Jadi pertanyaan itu keras benar. Jadi ujar Sayyidina Umar, yawakan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu adalah pintunya ilmu. Karena kalau Ali kadang bisa menjawab, aku jadi Sayyidina Umar. Rakyatku dulu ya, rakyat biasa menjawab. Jadi dikira Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dikira ada pada tiga Yahudi. Ini kau orangnya aja yang ingin menjawab, iya wajah Sayyidina Umar. Tanyakan aja apa yang kamu inginkan. Lalu wahai seseorang, ini belum tahu ngarannya. Wahai seseorang, apa kuburan yang berjalan? Kuburan apa yang bisa berjalan? Apalagi jadi nomor itu aja kajar. Ada lagi jarnya. Ruh itu apa? Ruh itu apa ya arti ruh? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada orang yang guringnya itu 309 bulan. Siapa orang itu? Jadi Sayyidina Ali, apabila aku menjawab, hadiahnya apa? Jadi Yahudi, apabila aku yang menang, kamu masuk ke agamaku. Tapi kalau aku yang salah, aku masuk ke agamamu. Oke, jadi Sayyidina Ali tanda tangan nih, hitam putih. Jadi dijawablah oleh Sayyidina Ali, wahai Yahudi, kuburan yang berjalan di muka bumi itu adalah Yunus ibnu Matta. Jadi Yunus ibnu Matta ini kuburan berjalan karena dia berada di mulut ikan nus. Ada ikan nus, ikan nun tuh. Ikan nus itu besar, ibaratnya itu iwak apa yang paling ganal di laut. Hiu, paus lah paling ganal. Kan paus, tapi ngaran bahasa Arabnya nun. Nah itu menelan Yunus ibnu Matta selama 4 bulan, selama 40 hari. Nah berarti kuburan berjalan di dalam lautan, dibawa oleh ikan nun, ikan paus. Bujur di mana? Aku ada guru Rasulullah. Karena ana Madinatul Ilm, jar Nabi, aku adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintu masuk kota. Jadi Sayyidina Ali ini ilmunya tinggi. Kemudian yang kedua, siapa orang yang guring selama 309 hari tidak rusak, bahkan dia sehat melebihi sehat orang biasa. Jadi jawablah Sayyidina Ali adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Dalam surah Al-Kahfi ada ceritanya. Kemudian yang ketiga tentang ruh. Jadi ujar Sayyidina Ali, aku harus menjawab ruh ini karena ruh ini urusan Allah. Wah bujur jadinya jadi Yahudi tadi. Seandainya Ali ini kan pintar bahasa dan menjawab, maka orang Yahudi dikatakan orang Yahudi. Karena dari kitab bahari itu ruh itu kan tahunya itu urusan Allah. Munir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Itu benar dan aku tidak memberikan ilmu kepada kamu melainkan sedikit. Jadi ilmu di dunia yang ada diberikan kepada manusia itu sedikit. Bahkan dicontohkan dalam hadis qudsi itu, apabila jarum dimasukkan ke lubang ke laut, kemudian diangkat jarum itu, ibaratnya laut itu adalah bendahara ilmu. Jarum dimasukkan ke laut, diangkat, ada sedikit sisanya kan? Nah itulah yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini. Jadi semesta alam ini sedikit benar yang diberikan manusia kepada manusia ilmu. Akhirnya Yahudi ketiganya masuk Islam. Jadi kenapa diulang-ulang? Karena itu supaya mengingat kita, kemudian menjadi mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Wal Fatihah dan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini diulang-ulang membacanya. As-sab'ul mathani, 7 ya diulang-ulang.
Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, al-basmalatu ayatu minha. Bismillah itu salah satu dari surah Al-Fatihah. Kalau imam yang tiga, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Al-Fatihatu sab'u ayatin. Fatihah itu 7 ayat, ghairu Fatih, ghairu basmalah. Karena termasuk bismillah. Tapi tetap 7 ayat. As-sab'ul matsani di Quran kan 7 yang diulang, mana yang ketujuhnya? Kalau hanya Pak Imam Syafi'i kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau imam yang 3 itu kenapa? Karena terbuat bismillah, karena terbuat Fatihah. Dan ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka boleh 3 membaca Fatihah. Pertama nyaring, itu Imam Syafi'i, nyaring membaca bismillahnya. Kedua bacaannya gamat sirrun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di jaharnya dinyaringi Fatihahnya, basmalahnya dijimiti. Kemudian yang Hanafi, yang Ahmad bin Hambal nih, kada nyaring, kada pelan, tidak sama sekali. Imam Hanafi. Jadi kalau Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal yang enggak bismillah. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi pakai bismillah cuman sir, tidak nyaring. Kalau Ahmad bin Hambal memang kada sama sekali. Jadi boleh kita mengikuti sholat yang kada bismillah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Karena rata-rata Muhammadiyah ini banyak yang diikuti jadi Imam Malik. Jadi gamat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Empati aja sembahyang. Ada apa-apa. Karena itu boleh. Wa suratul ikhlas, dan diulang-ulang membaca suratul ikhlas. Ya Nabi, siapa yang bisa membaca Al-Qur'an saat ini tamat, aku berikan surban warna hijau ini. Jadi karena waninya mengangkat tangan. Yang wani adalah Sayyidina Ali. Angkat tangan Sayyidina Ali. Baca Quran, saya tunggu sekarang. Baca Qul huwallah dia 3 kali. Jadi Qul huwallah pertama 30 juz, Qul huwallah 20 juz, Qul huwallah ketiga 30 juz. Dapat surban hijau. Karena waktu itu surban hijau jadi rebutan mahal harganya. Karena waktu itu kain tenun itu sedikit, memesan dari Roma, memesan dari luar negeri, dari Syria, Sam, dari Persia, belum banyak lagi. Ada juga Nabi berlomba, siapa yang khusyuk sholatnya, aku berikan surban hijau juga. Jadi banyak bisi Nabi surban hijau untuk hadiah kepada sahabat. Siapa jadinya yang bisa khusyuk sembahyang dari Allah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, mengangkat tangan para sahabat semuanya. Ada yang sholat di awalnya sudah KO. Anak berdusta, Nabi tahu, gagal. Akhirnya Sayyidina Ali sholat sholat 2 rakaat sunat. Sudah kada ingat sama sekali khusyuk, tapi menak Assalamualaikum timbul surbannya kayak apa? Tadi terakhir nak Assalamualaikum timbul apa huluban pun lihat nampak semuanya nggih aja. Terkawal karena Nabi itu kasyaf, diperlihatkan oleh Allah yang gaib. Wa yajuzu ayyakuna tikrarun nuzuli li faidatin, dan harus bahwa berulang-ulang turunnya li faidati ikhtilafi harfil qiraah, untuk memberikan faedah ikhtilafu harfil qiraah. Ikhtilaf artinya berlainan, tidak sependapat huruf bacaan. Ya, ada bacaan warsh, ada bacaan hafaz, beda-beda jadi bacaannya. Jadi Rasulullah SAW ketika itu ada datang orang yang di satu kampung
dia kalau membaca mim itu disambung. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man soma min birrim manin tasoma, apa itu? Lupa sudah. Dilupakan min birrim. Pokoknya mimnya tuh hilang, huruf mimnya. Nah, jadi sahabat-sahabat bingung karena Nabi belum pernah ke situ dan orang-orang pun belum pernah berpender di kalangan sahabat. Rasulullah langsung bersabda terkajut, artinya orang yang datang itu bahasa mimnya dihilangkan. Sama loh kita di sini Banjar, R-nya semuanya Betagar. Ada karena Betagar ditagari. Kadang nya pasti bacaannya, cuma dari kampung itu Betagar semuanya. Contohnya di Alalak. Jadi Alalak itu rata-rata R-nya hilang. Berapa nih harganya aja? Mangkut pian kada bisa kau nyebut bisa ya? Kenapa? Sekampungan kada ada R-nya kada ada sama sekali aja. Kalau R-nya aku jelaskan, aku kada ditertawakan bebannya aja. Jadi aduh, ada aja. Fatanazzal ayatu marratan ala harfin, maka turun satu ayat sekali atas satu huruf. Misalnya apa yang satu huruf yuk? Nah, yang satu huruf contohnya apa? Nun wal qalami wa ma yasturun, itu satu huruf. Wa marratan ukhra ala harfin ghairi, ala harfi ghairi, dan sekali yang lain atas huruf yang lain. Misalnya ada 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Wala yabudu an takun al-fatihah nazalat marratan biharfin. Wala yabudu, dan tidak jauh bahwa Fatihah itu turun sekali dengan satu huruf. Kada langsung sesurahan toh. Maliki yaumiddin sampai ke situ. Wa marratan biharfin, dan kadang-kadang kada pakai panjang mimnya, pendek. Maliki yaumiddin, itu Imam Malik. Jadi Imam Malik itu mimnya pendek. Jadi apabila membaca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu Imam siapa ya? Imam Malik. Jadi mimnya pendek. Kalau kita panjang, maliki yaumiddin. Jadi bujur aja itu, jangan disalahkan. Artinya sama ya, Rom? Artinya sama. Tapi kalau nyebut bismillah Bang, masih bismillah kan? Imam Malik bismillah, cuma sir itu gamat. Jadi yang bismillah ini yang jahar waktu sholat jahar kayak Isya, Maghrib, Subuh, itu Imam Syafi'i. Jadi pengikut Syafi'i membaca basmalah itu jahrun itu nyaring. Sedangkan Imam Malik lawan Imam Hanafi sir, artinya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi sir. Imam Ahmad bin Hambal tidak sama sekali. Tidak gamat, tidak nyaring, langsung alhamdulillah. Karena Imam Syafi'i itu mengikuti hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan siapa ada perbuatan baik tidak dimulai dengan bismillah, qati'ul barakah, artinya kurang berkah. Imam Syafi'i tahu bahwa bismillah itu bukan ayat Fatihah. Tapi Fatihah itu turun tanpa bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi pengikut Imam Syafi'i mengatakan siapa yang memulai sesuatu tidak berbismillah kurang berkah, itu aja. Jadi sebab itu ya, jadi bacaan bismillah itu. Kalau Imam Malik itu sir itu kada nyaring. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi kada nyaring. Kalau Imam Ahmad bin Hambal kada sama sekali.
fi ma'rifati huffadhihi wa ruwatihi, untuk mengenal orang yang hafal Al-Quran di zaman Nabi. Jadi huffaz itu jama daripada hafil, satu orang hafal. Kalau huffaz banyak orangnya. Tahfil itu hafal. Kalau hafil menghafal, orang yang menghafal banyak itu huffaz. Kalau hafil satu orang aja. Kalau huffaz banyak. Jadi siapa-siapa sahabat yang hafal Al-Quran. Nah di sini diterangkan siapa-siapa saja yang hafal Al-Quran di zaman Nabi. Wallahu a'lam. Gitu doang. Ya belajar sorof.